Semenjak pandemi COVID-19, pemerintah merubah proses pembelajaran di Indonesia menjadi pembelajaran daring. Tapi kini, setelah adanya vaksin, pemerintah berencana kembali menggunakan sistem pembelajaran tatap muka. Hal ini telah diputuskan dalam Surat Keputusan Bersama atau SKB 4 Menteri terbaru, yakni Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Kesehatan. SKB ini berlaku pada tingkat pendidikan SD, SMP, dan SMA yang berada pada zona hijau dan kuning berdasarkan data sebaran COVID Satgas COVID-19 Indonesia. Nadiem selaku Menteri Pendidikan juga mengatakan bahwa pasca vaksinasi COVID-19 kepada tenaga pendidik ditargetkan akan selesai pada akhir bulan Mei tahun 2021 yang berguna meningkatkan keamanan terhadap penularan virus COVID-19 di wilayah sekolah. Langkah antisipasi COVID-19 selama masa pembelajaran tatap muka dilakukan dengan cara membatasi jumlah peserta didik, merubah setting lingkungan belajar sesuai dengan ketentuan protokol kesehatan dan SKB, serta mendapatkan izin dari pemerintah daerah berdasarkan persetujuan Satgas COVID-19 setempat. FGSI atau Federasi Guru Seluruh Indonesia menyatakan bahwa mayoritas sekolah di Indonesia tidak memiliki serta mengetahui pedoman dalam berperilaku saat pelaksanaan pembelajaran tatap muka yang dilaksanakan khususnya di Pulau Jawa. Diki Budiman selaku epidemiolog menilai bahwa pelaksanaan pembelajaran tatap muka di Indonesia tidak realistis dikarenakan tingkat penularan virus di Indonesia masih di atas 10%. Yuli selaku salah satu wali murid mengatakan bahwa alasan dirinya tidak akan mengizinkan anaknya pergi ke sekolah adalah ketidaktegasan pemerintah dalam menangani penyebaran COVID-19 ini. Banyu, siswa SMP di Kota Depok, memiliki pendapat yang sama dengan Yuli. Ia menyatakan sebaiknya sekolah tatap muka ditunda dulu agar virus COVID-19 terkait tidak menyebar baik ke dirinya maupun ke orang lain. Penolakan ini dituangkan berupa petisi perpanjangan PJJ serta penundaan tahun ajaran baru sekolah selama pandemi corona melalui laman www.change.org. Petisi itu telah ditandatangani oleh 50.000 wali murid, siswa, serta berbagai organisasi guru di Indonesia hingga pukul 19.07 waktu Indonesia Barat pada hari Jumat 29 Mei 2020. Selain tanggapan penolakan, ada juga beragam tanggapan baik dari pihak akademisi maupun para siswa beserta orang tuanya. Natalia selaku wali murid siswa SD dan SMP di Banten mengatakan bahwa apabila penyebaran COVID sudah turun, ia mengizinkan anaknya pergi ke sekolah pasca vaksinasi dilakukan. Natalia juga mengizinkan anaknya untuk mengikuti vaksin COVID-19 namun masih mengkhawatirkan efek samping. Di samping berbagai tanggapan mengenai pembelajaran tatap muka, Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan mengatakan hak untuk seorang anak pergi ke sekolah juga merupakan salah satu keputusan dari pihak orang tua. Oleh karena itu, pergi atau tidaknya anak untuk ke sekolah melakukan pertemuan tatap muka juga bergantung pada keputusan orang tua. Adapun kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran daring antara lain, yakni yang pertama ada kelebihan mampu melatih kreativitas mencari sumber bacaan lain selain yang diberikan oleh guru. Yang kedua ada mampu mempelajari mengenai teknologi dan jaringan. Yang ketiga, mengetahui cara pemanfaatan suatu teknologi seperti merekam video, mengedit foto, dan mengunduh serta mengunggah suatu file. Terus dilanjut dengan kekurangan, yakni yang pertama, komunikasi tidak efektif, umumnya karena masalah pada perangkat yang digunakan dan gangguan sinyal. Terus dilanjut dengan umumnya komunikasi yang digunakan dalam pembelajaran daring hanya satu arah atau hanya diberi materi atau menyimak dari suatu tayangan sehingga murid tidak bisa memberikan komentar. Berdasarkan data dan penilaian yang kami paparkan di atas, menurut kami untuk saat ini sebaiknya kita tunggu dulu hasil dari vaksinasi yang dilakukan hingga ke seluruh jenjang masyarakat. Apabila dirasa ditemukan perubahan yang signifikan terhadap menurunnya virus COVID-19 serta peluang penularan dirasa sudah sangat kecil, maka pembelajaran tatap muka dapat dilakukan. Tentunya dengan persetujuan serta penaatan peraturan yang berlaku, pihak sekolah serta murid dan orang tua harus memahami serta benar menjalankan ketentuan yang diterapkan, seperti pada SKB terkait dalam melaksanakan penerapan pembelajaran tatap muka selama pandemi COVID-19.